Oke, kembali lagi dengan channel saya, teman-teman. Kali ini saya mau update tentang Setus ya, teman-teman. Jadi terkait video sebelumnya tentang hack Setus udah saya buat ya. Nanti yang belum nonton bisa saya kasih linknya di deskripsi ya. Ya, update mengenai Setus kemarin. Ini ada tweet dari tim Setus ya. Jadi sejak insiden tersebut kami menguraikan secara mendalam, merenungkan secara mendalam insiden tersebut dan dampaknya terhadap pengguna, mitra dan ekosistem yang lebih luas. Kami sangat menyesal dan menganggap serius tanggung jawab ini. Hari ini kami ingin berbagi langkah maju yang berarti yang dimungkinkan oleh upaya kolektif banyak orang. Kami punya berita bagus. Dengan menggunakan uang tunai dan token milik kami sekarang berada dalam posisi yang sepenuhnya menutupi aset yang dicuri yang saat ini berada di luar jaringan. Jika dana yang terkunci tersebut dipulihkan melalui pemungutan suara komunitas yang akan datang. Ini termasuk pinjaman penting dari Sui Foundation yang memungkinkan pemulihan 100% untuk semua pengguna yang terdampak. Karena pemulihan penuh bergantung pada hasil pemungutan suara masyarakat, kami dengan rendah hati meminta dukungan penuh masyarakat Sui untuk memulihkan dana melalui pemungutan suara mendatang. Kami menyadari bahwa ini adalah permintaan luar biasa yang dipaksakan oleh tindakan kami, namun kami pikir ini adalah keputusan yang tepat terutama bagi mereka yang terkena dampak. Terlepas dari hasil pemungutan suara, pemulihan akan segera dimulai setelahnya. Rencana terperinci akan menyusul. Kami sangat menyesalkan dampak yang disebabkan oleh insiden baru-baru ini dan dengan tulus meminta maaf kepada pengguna kami dan ekosistem yang lebih luas atas paparan tersebut. Kepercayaan Anda adalah prioritas utama kami dan kami berkomitmen untuk memperbaiki keadaan. Kami meminta semua orang bersatu untuk meloloskan pemungutan suara, membuat semua orang utuh dan membangun kembali ekosistem Sui DeFi yang lebih kuat dan lebih tangguh. Jadi di sini teman-teman, di sini tim Setus itu menginginkan para kita komunitas Sui untuk melakukan voting apa? Yaitu voting untuk mengembalikan dana yang berhasil dicuri dari liquidity pool mereka ya. Kemarin kan ada 223 juta dana yang dicuri dari liquidity pool mereka, yang itu adalah dana para user, para LP liquidity provider. Nah, dana itu 60 juta berhasil di bridge ke Ethereum ya kemarin, udah saya jelasin. Dan 160 juta masih ketahan di Sui. Waktu itu secara kolektif bersama-sama validator Sui menolak transaksi dompet yang meretas liquidity pool Setus ya. Jadi kondisi 160 juta US dollar itu berada di wallet para penyerang ya. Kalau nggak salah ada 2 wallet. Nah, sekarang Setus meminta voting untuk dana itu bisa dikembalikan ke tim Setus. Artinya voting ini dilakukan untuk validator supaya bisa menyetop. Jadi blockchain itu kan ada validator ya, validator yang menentukan sebuah transaksi. Nah, transaksi ini sebenarnya sudah menjadi hak pertas ya, karena sudah masuk dompet pertas, tapi digagalkan oleh validator gitu ya. Mau dikembalikan ke Setus kembali dana ini untuk dimasukkan kembali ke liquidity pool, yang mana ini menjadi hak orang-orang yang para liquidity provider ya. Hanya saja ini menjadi perdebatan karena Sui dianggap blockchain yang kurang desentral ya. Artinya validator bisa menentukan arah transaksi ketika mereka membuat voting. Ini berbeda sekali dengan Ethereum yang sangat desentral ya, ketika jaringan itu benar-benar
nggak bisa disensor lah kasarannya. Tapi ya ini saya apresiasi ya dari tim Setus dan Sui, yang mana mungkin ini pilihan yang sulit, tapi mereka sepertinya memprioritaskan pengguna atau para user atau komunitas mereka ya, dimana dia mengorbankan mungkin sedikit desentralisasi untuk kebaikan yang lebih luas ya, untuk para liquidity provider dan para developer Sui yang punya dana. Selanjutnya dari Sui sendiri, mereka mengeluarkan statement ini ya, Setus telah meminta pemungutan suara yang didorong oleh komunitas untuk memulihkan dana yang dibekukan setelah peretasan minggu lalu. Sebagai tanggapan, Yayasan Sui telah merilis kode untuk pemungutan suara secara on-chain ya. Validator Sui dapat memberikan suara dan pemegang Sui juga dapat memberikan suara secara langsung melalui delegasi stake. Stake Yayasan Sui tidak akan dihitung jika suara komunitas disetujui dan akan dikembalikan dari penyerang dan disimpan ke rekening perwalian multisig hingga dapat dikembalikan ke akun yang memiliki posisi di Setus. Ya, ini akun yang memiliki posisi di Setus ini ya para liquidity provider ya. Suara komunitas merupakan bagian dari rencana pemulihan Setus yang lebih besar untuk memastikan semua pemegang akun mendapatkan ganti rugi yang mencakup penggunaan perbendaharaan Setus dan memperoleh pinjaman dari Sui Foundation. Sementara para validator memberikan suara. Anda komunitas Sui diwakili oleh tempat aset Anda dipertaruhkan. Anda dapat menggunakan delegasi saham Anda ke validator yang memberikan suara sesuai dengan preferensi Anda. Suara validator akan ditambahkan ke dashboard publik yang akan dibagikan pada pemungutan suara hari ini. Jadi yang akan melakukan voting ini adalah validator teman-teman ya. Ketika kita ingin melakukan vote, kita cuma bisa, misalnya kita lihat validator A memilih voting iya, maka kita akan stick ke validator A supaya bobot suara mereka lebih tinggi ya, karena mereka mengumpulkan suara berdasarkan bobot mereka di komunitas ya, atau seberapa besar bobotnya itu tergantung seberapa besar Sui yang mereka punya atau Sui yang mereka stick gitu ya. Nah, untuk memilih validator bisa macam-macam ya, ada banyak validator ya. Nah, terus selanjutnya ini salah satu validator, Heidal. Heidal telah memilih ya untuk mendukung pemulihan dana yang dicuri. Blockchain dibangun untuk melayani penggunanya dan kami percaya pelindungan pengguna harus diutamakan. Jadi komunitas Sui ini sepertinya kompak ya teman-teman. Mereka mengutamakan dana pengguna untuk dikembalikan mereka sepertinya voting ini. Nanti kita lihat lagi. Nah, ini untuk governance vote-nya. Jadi ya ini keterangannya ya. Voting ini dimulai selama 7 hari dan validator yes or no atau abstain pilihannya. Lalu voting ini besar validator stake exclude Sui Foundation. Jadi vote yang dihitung di sini adalah validator by stakers, tapi di luar staker dari Sui Foundation untuk menjaga netralitasnya ya. Jadi para staker validator itu punya posisi untuk proposal ini. Lebih dari 50% untuk stake, di luar yang abstain, partisipasi voting yes or no, dan stake voting yes, except stake voting no. Oke lah, intinya ini adalah aturan votingnya teman-teman. Nah, untuk saat ini ada 114 validator ya yang sudah melakukan 114 validator yang ada di Sui. Update saat ini sekitar jam 12 malam ya. Jam 12 malam tanggal 29 dini hari sudah 76 vote yang melakukan voting ya. 76 validator dan 72 diantaranya yes dan 2 no, 2 abstain, 38 belum melakukan vote, belum mendukung suaranya ya. Nah, kita bisa dilihat di sini teman-teman.
orang-orang yang melakukan yes, yang belum voting. Bahkan kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang abstain. 2 validator ini abstain. Mereka punya bobot sekitar 1,30% sama 0,17%. Yang belum vote ini ya lumayan ya. Ada 3,25%. Salah satunya Coinbase. Dia juga belum melakukan vote di sini. Belum voting. Yang terbesar ya. Lalu yang no ini, yang yes ini ada Miston Labs, ada Aftermath, ada macam-macam ya teman-teman, bisa dilihat di sini para validator. Nah, kalian bisa mendukung validator salah satu validator ini jika yes, jika no bisa mendukung validator ini gitu dengan melakukan stake di protokol mereka ya. Jadi itu teman-teman, kemungkinan dari hasil sementara ini bisa dilihat kalau hampir semua komunitas SUI ini kompak ya untuk melakukan pengembalian dana. Jadi istilahnya ini seperti menyita aset dari hacker yang sudah berhasil membobol liquidity pool dari Cetus ya. Seperti itu teman-teman. Nah, terlihat dari sini, kita lihat harga Cetus. Di sini harga Cetus masih turun ya dari all time high-nya jauh. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada volume yang besar di sini ya teman-teman. Ada volume yang besar di sini. Volatilitas harga di sini lumayan besar nih. Dan ini ada salah satu bid yang cukup tebal di sini ya. Ada volume sekitar 952.000 ya. Kalau menurut saya ya, ada kemungkinan kalau ketika proposal ini disetujui dan dana ini akan kembali, ini akan jadi sentimen yang cukup positif ya buat Cetus ya. Jadi ini adalah istilahnya stress test untuk Cetus protokol. Nah, kita bisa mungkin ambil momentum di sini ya. Tapi ini bukan nasihat investasi ya. Saya pribadi melihat komunitas SUI ini cukup solid ya, dan mereka sangat kompak dan cukup responsif terhadap segala sesuatu yang menyerang jaringan mereka ini. Sejauh ini saya melihat SUI cukup positif ya dan punya potensi ke depannya, dan Cetus adalah salah satu protokol dengan TVL terbesar, salah satu DEX utama di SUI ya. Saya rasa Cetus juga punya masa depan yang bagus ya. Apalagi dengan sentimen sekarang yang kurang bagus, ini bisa jadi opportunity ya dengan market cap masih 100 juta US dollar ini. Oke, cukup dari saya tuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman supaya channel ini bisa berkembang. Tulis komen kalian kalau ada yang ingin aku bahas di konten selanjutnya. Terima kasih.